Selamat sore saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita kembali akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, dan khususnya di minggu ini ketika kita memperingati Minggu Sengsara Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus akan ditangkap, disiksa, dan akhirnya mati di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga Dia bangkit pula dari antara orang mati. Nah, untuk mempersiapkan hati kita masing-masing untuk memasuki perayaan Jumat Agung besok, saya mau membagikan satu bagian dari firman Tuhan yang biasa diangkat atau dibahas ketika gereja memperingati yang kita sebut sebagai Hari Kamis Putih, atau dalam bahasa Inggrisnya Maundy Thursday. Hari Kamis Putih itu biasa dilakukan, diperingati untuk mengingat perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Dan juga di dalam itu kita melihat ada peristiwa pembasuhan kaki murid-murid oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Nah, hari ini saya mau fokus khusus mengenai peristiwa pembasuhan kaki oleh Tuhan Yesus. Perjamuan terakhir ini dicatat oleh keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi satu-satunya Injil yang mencatat dengan detail, dengan lengkap mengenai pembasuhan kaki oleh Tuhan Yesus ini hanyalah di Injil Yohanes. Satu-satunya yang mencatat. Ya. Jadi kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 13. Ayat 1 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya kepada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu, ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Mari kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan diri kita sebelum memasuki pemberitaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan,
karena Engkau sudah datang ke dalam dunia ini, mengutus anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk lahir ke dalam dunia sebagai bayi, sebagai manusia yang lemah, dan juga turut merasakan penderitaan kami ya Tuhan. Bahkan dia taat, setia, sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Siapakah kami ya Tuhan? Kalau Engkau mau menebus kami, Engkau mau mati bagi kami. Untuk itu ajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti kasih dan teladan-Mu. Dan ajar kami untuk mencontoh teladan dari Yesus Kristus yang sudah melayani kami, yang sudah mati bagi kami. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, rekan-rekan sekalian, sekali lagi kita bersyukur untuk kesempatan ini kita bisa bertemu secara online dan bersama-sama kita membaca merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini sekali lagi kita bicara tentang satu peristiwa yang unik dicatat oleh Injil Yohanes, yaitu peristiwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya di dalam perjamuan terakhir mereka. Nah, peristiwa pembasuhan kaki ini adalah peristiwa yang unik dicatat oleh Alkitab, tetapi banyak dipakai oleh orang-orang bahkan yang bukan Kristen untuk memberikan pelajaran mengenai servant leadership atau kepemimpinan yang melayani. Ya, bahkan juga dipakai di dalam leadership and management, kepemimpinan dan manajemen. Ya, konsep-konsep mengenai servant leadership ini. Tetapi kita akan melihat bersama-sama bahwa Alkitab berbicara mengajarkan kepada kita bukan hanya konsep servant leadership, walaupun itu penting, ya, tapi lebih daripada itu. Kalau kita lihat, Alkitab mencatat peristiwa ini sebagai bayang-bayang akan suatu peristiwa yang lebih besar. Ya. Apakah peristiwa itu? Kita tahu sama-sama bahwa peristiwa itu adalah peristiwa penyaliban Kristus. Dan di sini firman Tuhan dengan jelas apa dasar Tuhan Yesus melayani kita, melayani murid-muridnya, bahkan mati sampai ke kayu salib, di atas kayu salib. Di ayat pertama, Alkitab firman Tuhan berkata, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi kita perlu cermati bahwa segala hal yang dikerjakan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya atau di hadapan murid-muridnya dalam pelayanannya, baik pengajaran-pengajaran Kristus, baik mujizat-mujizat yang dikerjakan Kristus, bahkan nantinya sehari kemudian Tuhan Yesus akan mati di atas kayu salib, itu semua adalah didorong oleh kasihnya kepada murid-muridnya. Jadi Yesus mengasihi bukan hanya dalam ajaran, dalam perkataan, tetapi juga dalam perbuatan, dalam sikapnya, dalam perilakunya. Ya. Dan untuk itu murid-murid saya rasa juga dalam posisi yang sulit, mereka bingung. Ya. Beberapa hari sebelumnya kita ingat di dalam perayaan Minggu Palem, Tuhan Yesus baru saja dielu-elukan masuk ke dalam Yerusalem. Dia naik di atas seekor keledai muda yang belum pernah ditumpangi sebelumnya. Kemudian murid-muridnya menebar baju mereka, jubah mereka di jalan. Kemudian orang-orang Yerusalem juga ikut menyambut dia dan mengibar-ngibarkan daun palem untuk menyambut dia sebagai raja, sebagai Mesias. Tapi pada saat yang sama murid-muridnya juga tahu. Pertama, Tuhan Yesus sudah berkali-kali menubuatkan penderitaan dan kematiannya dari sejak awal ketika Tuhan Yesus menuju Yerusalem dalam pelayanannya. Kemudian sekarang ini Tuhan Yesus membasuh kaki mereka. Mereka pasti bingung, kenapa nih Tuhan yang harusnya adalah Raja Mesias yang dinanti-nantikan itu, Raja yang besar itu, dia malah membasuh kaki saya. Pasti mereka bingung ya. Kemudian saya bayangkan mereka udah mulai sikut-sikutan gitu ya, bertanya satu dengan yang lain, ini Tuhan Yesus mau apa ya? Kenapa ya Tuhan Yesus kok
Yesus, guru kita ini kok malah membasuh kaki kita? Dan mungkin mereka sampai kepada Petrus, kemudian Petrus sebagai salah seorang yang dituakan, kalau enggak dia yang paling tua di antara murid-murid, dan dia juga yang paling belak-belakan di antara murid Tuhan Yesus, dia akhirnya bertanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Dia bingung, dia heran. Ya. Dan bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka, yang berkali-kali sudah Tuhan Yesus jelaskan bahwa dia akan menderita dan mati di Yerusalem. Tapi mereka nggak mengerti juga. Nah, kemudian Tuhan Yesus menjawab atau menjelaskan ini dengan contoh. Lead by example atau teach by example. Mengajar mereka melalui contoh. Ya. Jawab Yesus kepadanya ayat 7. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ya, yang jelas waktu itu murid-murid masih belum mengerti. Ya, maka Petrus berespon, engkau tidak membasuh kakiku selama-lamanya. Tapi ini jawaban Tuhan Yesus yang sangat penting. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Apa artinya saudara-saudari sekalian? Hanya jika kita berbagian di dalam pelayanan dan karya Kristus yang melayani kita, yang mati bagi kita, hanya jika kita mengambil bagian di situ, dibersihkan oleh Tuhan Yesus melalui darahnya yang kudus. Hanya jika kalau kita berbagian di dalam itu, baru kita bisa berbagian dalam hidup yang kekal bersama dengan Dia. Ini adalah satu hal yang penting. Hanya jikalau seseorang menerima siapa Kristus dan menerima karya pelayanan Kristus yang melayani kita, baru kita bisa mengambil bagian di dalam Dia. Baru kita bisa mengambil bagian dalam hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Jadi beriman, percaya siapa Kristus, anak Allah yang hidup, dan karyanya yang melayani kita, bahkan mati di atas kayu salib untuk mencucurkan darahnya menebus kita. Maka kita akan berbagian bersama-sama dengan Dia, berbagian di dalam hidup yang kekal yang Tuhan sudah janjikan bagi umatnya. Dan Tuhan Yesus jadi di sini bukan hanya membasuh kaki murid-muridnya untuk menyatakan kerendahan hati atau servant leadership, kepemimpinan yang melayani, kepemimpinan sebagai hamba, bukan. Tetapi Ia juga naik ke atas kayu salib untuk membersihkan umatnya, untuk membersihkan murid-muridnya dari dosa. Ayat 10, Tuhan Yesus berkata, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu bersih, hanya tidak semua, karena ada yang mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi pembasuhan kaki ini adalah antisipasi akan karya Tuhan Yesus yang lebih besar nantinya, yaitu untuk membersihkan murid-muridnya, membersihkan umatnya dari dosa. Jadi bukan sekedar pelajaran mengenai kerendahan hati atau servant leadership, kepemimpinan yang menghamba atau menjadi hamba, bukan. Dan kita lihat bahwa pembasuhan kaki Kristus, bahkan sampai penyalibannya di atas kayu salib, itu bukan kebetulan. Ini terjadi bukan hanya karena terpaksa Tuhan Yesus ditangkap, terpaksa. Tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang Dia kerjakan. Tuhan Yesus tahu kemana Dia harus pergi. Tuhan Yesus tahu kemana Dia akan ditinggikan, dinaikkan di atas kayu salib. Di ayat pertama Dia berkata, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, untuk memenuhi apa yang menjadi rencana dan kehendak Bapa, rencana keselamatan Allah bagi kita. Yesus melakukannya di bawah kontrol penuh dan kedaulatannya sebagai Allah. Bukan karena terpaksa, bukan karena suasana terjepit. Ya, Dia membasuh kaki murid-muridnya bukan karena, kenapa ini orang-orang masih kotor kakinya? Kenapa nggak ada yang membasuh? Kenapa nggak ada yang membasuh? Oke, saya basuh. Tetapi Dia memang melakukannya di dalam penuh, kontrol penuh, di dalam kesadaran penuh akan rencana Allah yang kekal. Di Filipi pasal 2 ayat 6-7, Rasul Paulus berkata mengenai perendahan diri Kristus. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama
dengan manusia. Jadi Tuhan Yesus mengosongkan dirinya dari statusnya, dari tahtanya sebagai Allah anak. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya itu bukan karena dia menganggap remeh, menginjak-injak status keilahiannya, bukan. Tetapi dia melepaskan privilege, melepaskan tahta kehormatannya, melepaskan segala hal yang layak dia terima, sujud sembah yang dia terima di surga. Untuk apa? Demi ketaatannya kepada Allah Bapa, demi kasihnya kepada Allah Bapa dan kepada kita umatnya. Dan juga yang terakhir, Tuhan Yesus melepaskan, mengosongkan dirinya itu untuk apa? Untuk menjadi teladan bagi kita. Tuhan Yesus membasuh kaki dan mati di atas kayu salib itu bukan supaya kita menjadi orang yang lepas, bebas, bisa hidup semaunya, tetapi supaya kita juga bisa mengikuti teladannya. Ayat 12-16. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Rekan-rekan sekalian, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus. Ini adalah esensi dari iman Kristen. Ini adalah esensi dari karya pengorbanan, kasih, dan teladan Tuhan Yesus yang dia kerjakan sampai mati di atas kayu salib untuk melayani kita. Ini adalah esensinya. Apa artinya menjadi orang Kristen? Kata Kristen itu artinya Christian, ya. Itu orang yang meniru Kristus. Christian, ya. Kristus, Kristen, orang yang meneladani atau mengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus, murid Kristus, matetes itu dalam bahasa aslinya itu artinya meniru, mengimitasi Kristus. Ya. Saudara-saudara, di dunia ini siapa yang kita turuti? Siapa yang kita tiru? Siapa yang kita teladani, kita ikuti? Apakah kita mengikuti selebriti-selebriti? Apakah kita mengikuti politisi-politisi, politikus-politikus? Siapa yang kita ikuti? Kita dipanggil untuk meniru dan mengimitasi satu, yaitu Tuhan Yesus. Ada sebagian orang Katolik di Filipina yang merayakan Jumat Agung penyaliban Tuhan Yesus itu dengan merekayasa ulang. Jadi ada beberapa orang Katolik yang merelakan dirinya disalib. Untuk apa? Untuk mengenang penderitaan, kesakitan dalam penyaliban Kristus. Tapi saudara-saudariku, yang lebih penting daripada rekayasa ulang ini adalah sebenarnya meniru apa teladan yang sudah Kristus kerjakan, yaitu teladan kasih dan pengorbanannya untuk melayani kita. Dan yang terpenting adalah yaitu menjadi hamba untuk satu sama yang lain. Ayat 17, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi kalau Tuhan Yesus yang adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, dia rela menjadi hamba bagi murid-muridnya, bagi umatnya yang berdosa ini. Seperti saudari, saudara, dan saya. Siapakah kita? Kok kita mau menjadi tuan untuk yang lain? Kita semua dipanggil sebagai hamba Tuhan. Ya, tetapi kadang-kadang istilah hamba Tuhan ini dipakai menjadi kedok atau tameng supaya kita nggak perlu meladeni orang lain. Kan saya hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Kenapa saya harus meladeni mereka? Benarkah demikian? Firman Tuhan berkata lain sekali. Kita adalah hamba Tuhan, itu sebabnya kita harus melayani satu dengan yang lain. Kita adalah hamba Tuhan jikalau kita rela mau melayani satu sama lain. Terutama melayani sesama saudara-saudari seiman di dalam Kristus. Menjadi hamba atas satu sama lain.
menjadi budak dalam bahasa aslinya. Siapakah kita, saudara-saudariku sekalian? Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri itu rela mengambil rupa manusia, mengambil rupa seorang hamba yang terhina bahkan. Dia setia sampai mati, dan matinya pun mati yang hina. Kalau Tuhan Yesus rela untuk mengambil posisi yang paling hina pada saat itu, sebagai seorang yang tersalib, yang terkutuk di atas kayu salib, siapakah kita? Kok kita masih hitung-hitungan tentang kehormatan kita, harga diri kita ketika kita mau melayani yang lain? Ya, saya mau melayani orang lain, tapi saya harus menjaga harga diri saja, martabat saya. Nah, ini bedanya Kristus dengan kita, ya, yang masih hitung-hitungan. Kristus tidak hitung-hitungan tentang identitas dia. Kenapa? Karena dia tahu, dia kenal betul siapa dia di hadapan Bapaknya. Dan dia tidak perlu khawatir bahwa dia kehilangan jati dirinya. Itu sebabnya pengenalan diri kita dan pengenalan kita akan Allah itu sangat penting. Kalau kita kenal siapa Allah yang kita imani dan siapa kita di hadapannya, segala persoalan yang lain akan beres. Kenapa? Karena identitas siapa kita sudah beres. Identitas kita di hadapan Tuhan sudah beres. Kita nggak perlu lagi takut mengenai harga diri, nilai diri, kesuksesan, ya, prestasi untuk membuktikan siapa saya. Saya nggak perlu membuktikan siapa saya dengan prestasi saya. Tapi saya perlu meneladani Kristus. Kenapa? Karena siapa saya. Saya adalah anak-anak Allah. Saya adalah anak Allah. Saya adalah pengikut Kristus. Maka saya mau meneladani Kristus. Bahkan Kristus juga nggak hitung-hitungan. Aduh, saya kan Allah anak. Nanti kalau saya melayani menjadi orang yang paling hina, disalibkan, nanti orang pangling nggak ya bahwa saya ini anak Allah? Tidak pernah Tuhan Yesus memusingkan hal-hal demikian. Tapi maukah kita benar-benar mengambil posisi atau tempat yang tidak digubris orang, disepelekan orang? Pelayanan atau pekerjaan itu banyak macamnya, dari posisi yang tinggi, yang strategis, yang dikenal orang, yang dihormati orang, yang mendapatkan pujian dari orang, sampai pekerjaan-pekerjaan yang sulit, atau mungkin yang sepele, yang sulit dikenali orang, yang sulit dihargai orang, dipuji orang, karena orang nggak melihat. Maukah kita mengambil posisi-posisi yang rendah, yang sepele demikian? Maukah kita melakukan pelayanan-pelayanan yang sepele, yang nggak dilihat, yang dipuji atau dihormati? Nah, di dalam wabah COVID-19 ini, kita melihat, ya, dunia ini mengenali, akhirnya disadarkan akan pekerjaan-pekerjaan yang esensial. Ya, sekarang kan di Singapura ini kita sedang mengalami circuit breaker, ya, di mana pergerakan kita dibatasi, kita nggak bisa sembarangan keluar rumah, tapi hanya untuk hal-hal yang esensial. Dan tidak semua orang bisa bekerja, hanya orang-orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan esensial bagi negara ini, bagi masyarakat ini. Dan kita kenali bahwa pekerjaan-pekerjaan yang esensial itu bukan pekerjaan-pekerjaan yang dikenal orang, ya, yang gajinya tinggi, yang dihormati orang, yang masuk halaman pertama majalah, halaman depan majalah, bukan. Tapi pekerjaan-pekerjaan esensi untuk masyarakat sekarang ini yang dibutuhkan masyarakat, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang gajinya rendah, pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikenali, dipuji, atau dihargai, dihormati oleh orang. Ya, tukang sapu jalanan, tukang sampah, ya, tukang bersih-bersih di kantin, bersih-bersih meja, pekerja-pekerja di rumah sakit, ya, suster kah, atau tukang bersih-bersih di hospital, di rumah sakit kah, farmasi kah, ya, mereka yang bekerja di depan sana, di garis depan, ini adalah yang melakukan hal-hal yang esensial, ya. Nah, mari kita sama-sama sadar, ya. Demikian juga Kristus melakukan suatu hal yang paling penting
Kenapa dia rela untuk mengambil posisi yang paling hina, menjadi hamba yang mati di atas kayu salib yang hina itu. Kenapa? Karena dia sadar, pertama, akan kasihnya kepada Bapa, ketaatannya kepada Bapa. Kedua, kasihnya bagi umat manusia, umat yang dikasihinya. Ketiga, adalah penting. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang lain yang sanggup menyelamatkan manusia kalau bukan Allah yang menjelma menjadi manusia. Bagaimana kita bisa menghidupi teladan Kristus Yesus, khususnya di tengah-tengah masa krisis seperti ini? Pertama, marilah kita belajar untuk memberikan penghargaan, penghormatan kepada orang-orang yang melayani kita, sekalipun dalam hal-hal yang sepele. Kita berikan penghargaan yang sepatutnya. Ya, kita belajar bagaimana menghargai Kristus, menghormati Kristus yang sudah melayani kita adalah dengan apa? Dengan menghargai orang-orang yang melayani kita. Kalau kita tidak bisa menghargai orang yang melayani kita di depan mata kita, sekalipun hal yang sepele, bagaimana kita bisa menghargai Kristus yang tidak kelihatan? Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita membuka mata lebar-lebar, mencari kekosongan atau kebutuhan yang ada di sekeliling kita. Teman-teman kita, tetangga kita, saudara-saudari kita dalam Kristus, lingkungan sekitar kita. Di masa-masa krisis ini akan ada banyak orang yang punya kesulitan untuk belanja, karena mungkin dia sakit atau dia sedang dikarantina, stay home notice. Atau mungkin karena mereka emang susah berjalan, sulit berjalan. Ada juga akan ada orang yang kesepian, karena dia tinggal sendirian, gak ada teman, gak ada orang sanak saudara yang tinggal bareng. Ada juga orang-orang yang akan mengalami ketakutan, kekhawatiran, atau bahkan depresi melihat masa depan yang begitu suram. Inilah yang kita bisa lakukan. Filipi 2 ayat 4 berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di masa-masa krisis ini ya, banyak sekali bermunculan sikap-sikap, sifat-sifat, karakter-karakter asli manusia. Yang waktu pemerintah mengumumkan DORSCON level oranye, atau ketika pemerintah mengumumkan circuit breaker, orang-orang langsung menyerbu supermarket, menyerbu farmasi, menyerbu bahkan toko furniture IKEA. Padahal pemerintah sudah bilang tenang, nggak perlu panik, ya. Semuanya cukup untuk semuanya. Tapi muncul karakter sifat-sifat manusia yang asli, ya, yang egois, yang hanya peduli dengan diri sendiri. Demikian, apakah itu yang menjadi sikap kita juga sebagai orang Kristen? Ataukah kita mau mentaati Kristus, mentaati firman Tuhan? Bukan hanya peduli dengan diri sendiri, kebutuhan sendiri, atau keluarga sendiri, tetapi kita juga peduli sama orang lain. Memperhatikan orang lain, kebutuhan mereka, kebaikan mereka. Ya. Dan yang terakhir, mari kita terus bersekutu. Bahkan di tengah-tengah masa krisis ini, adanya circuit breaker ini, kita nggak bisa ketemu muka dengan muka, tapi kita tetap bisa menjaga persekutuan. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang, kita bisa melakukannya dengan online, kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa saling mendoakan, sharing, saling mendorong satu sama lain. Saling menghibur, saling menguatkan. Di masa-masa krisis inilah masa-masa di mana kita memerlukan support, dukungan dari satu sama lain, memerlukan persekutuan. Sekali lagi, walaupun kita nggak bisa ketemu muka dengan muka, kita bersyukur Tuhan memberikan kita teknologi yang memungkinkan kita untuk masih bisa bertemu, masih bisa ngobrol-ngobrol, masih bisa saling mendoakan lewat teknologi internet. Tetapi jangan sampai pertemuan online ini menjadi excuse atau alasan ya kita nggak bersekutu muka dengan muka ketika krisis ini sudah berakhir. Jadi sekali lagi, tetap bersekutu. Ini adalah waktu di mana kita bisa saling mengasihi, menunjukkan bahwa murid-murid Kristus, anak-anak Allah ini saling mengasihi. Kita benar-benar adalah murid-murid Kristus. Sama seperti kata Kristus di Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi masa-masa ini, masa-masa yang krisis, yang susah untuk banyak orang di seluruh dunia mengalaminya. Ini adalah justru masa di mana kita saling memerlukan persekutuan, saling memerlukan satu sama lain, dan ini adalah masa di mana kita bisa menunjukkan, bangkit dan menunjukkan kasih dan teladan Kristus di dalam hidup kita. Supaya orang lain pun bisa merasakan, orang lain bisa mencicipi, dan orang lain juga bisa tertarik untuk mengenal Kristus lebih lagi. Banyak orang akan mengalami kekhawatiran, kesusahan, keputusasaan, ketakutan, atau bahkan depresi. Marilah kita justru bangkit, ya, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masa yang suram ini. Marilah kita saling mengasihi dan membagikan kasih itu bagi orang-orang di sekeliling kita, sehingga orang tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Amin. Tuhan memberkati.